Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Zuratul Muna dengan nomor NIM 2223112 dari kelas Akuntansi 23C. Saya di sini akan menjelaskan tentang akuntansi biaya kasus 3.3 tentang PT Maju Jaya. Oke, kalian bisa lihat di sebelah sini dan saya akan membacakan lewat buku. Di sini ada PT Maju Jaya, adalah perusahaan yang memproduksi mebel untuk kebutuhan kantor seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Perusahaan melakukan produksi berdasarkan pesanan. Berikut ini pesanan yang diterima selama bulan Mei 2015. Oke, bisa saya langsung skip untuk tugas yang harus dikerjakan, yaitu mencatat ke dalam jurnal atas semua transaksi yang terjadi dan membuat kartu biaya pesanan untuk pesanan 606 dan 607 pada tempat yang telah disediakan. Di sini saya akan membacakannya terlebih dahulu, yaitu ada pesanan 606, yaitu PT Kencana Karya memesan 50 buah meja. Harga yang disetujui untuk pesanan tersebut adalah 25 juta. Pesanan diharapkan selesai pada tanggal 27 Mei 2015. Yang kedua ada pesanan 607, yaitu PT Malino Ultra memesan 25 kursi. Harga yang disetujui untuk pemesanan tersebut adalah 4.500.000. Pesanan ini diharapkan selesai pada tanggal 25 Mei 2015. Di sini ada informasinya mengenai kedua pesanan tersebut selama bulan Mei 2015. Oke. Untuk yang pertama kan disuruh mencatat ke dalam jurnal atas semua transaksi yang terjadi. Bisa dilihat di sebelah sini jurnalnya ada. Kasus 3.3. Nah, transaksi yang pertama itu ada pada tanggal 6 Mei 2015. Departemen Pembelian melakukan pembelian bahan atau bahan langsung dan tidak langsung secara kredit. Yang A ada kayu jati sebanyak 100 potong seharga 15 juta, itu termasuk bahan langsung. B ada lem tembak sebanyak 20 kotak seharga 500.000, itu bahan tidak langsung. Yang C paku sebanyak 10 kotak seharga 300.000, itu bahan tidak langsung. Dan pelitur sebanyak 50 liter sebesar 200.000, itu bahan tidak langsung. Untuk membuat jurnalnya yaitu kita tulis tanggal 6. Akun di debit yang pertama adalah persediaan bahan baku sebesar 15 juta. Yang kedua ada persediaan bahan penolong sebesar 1 juta. Nah, kayu jati sebanyak 100 potong seharga 15 juta, itu bahan langsung dimasukkan ke dalam persediaan bahan baku. Sedangkan lem sebanyak 20 kotak, paku sebanyak 10 kotak, dan pelitur sebanyak 50 liter kan termasuk bahan tidak langsung, maka masuk ke dalam persediaan bahan penolong di debit sebesar 1 juta. Dan kreditnya yaitu adalah utang usaha sebanyak 16 juta karena pembelian tersebut dibeli secara kredit. Terus ada transaksi yang kedua, yaitu daftar bahan yang diminta untuk produksi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 9 Mei 2015, pesanan 606 membutuhkan 75 potong kayu jati seharga 10.500.000, dan pesanan 607 membutuhkan 7 potong kayu jati seharga 980, serta 10 liter pelitur seharga 40.000. Untuk transaksinya yaitu tanggal 9. Yang pertama ada debitnya PDB atau BDP, biaya bahan baku, di debit sebesar 11.480.000. Kenapa demikian? Karena itu merupakan jumlah dari pesanan 606 dan 607. Lalu ada di kreditnya persediaan bahan baku sebesar 11.480.000, dan selanjutnya ada transaksi BOP sesungguhnya sebesar 40.000. BOP ini bagian yang 10 liter pelitur, itu masuknya ke BOP. Dan kreditnya itu ada persediaan bahan penolong 40.000. Yang transaksi ketiga di sini diminta upah buruh atau karyawan menurut kartu
jam kerja dan ringkasan daftar gaji adalah sebagai berikut. Tanggal 20 Mei 2015, upah langsung untuk pesanan 606 sebesar 3.175 dan pesanan 607 sebesar 1.820. Serta upah tidak langsung untuk seluruh pesanan adalah 800.000. Maka jurnalnya adalah, kita buat jurnal yang pertama, ada bahan dalam proses, itu bagian debit sebesar 4.995. Lalu ada kreditnya beban gaji sebesar 4.995. Terus kita membuat transaksi yang kedua, yaitu biaya overhead pabrik. Ada di bagian debit sebesar 800.000 dan beban gaji 800.000 di kredit. Selanjutnya lanjut ke transaksi keempat. Biaya overhead pabrik yang dikeluarkan lainnya adalah sebagai berikut. Ada biaya sewa, ada biaya penyusutan mesin, penyusutan pabrik, listrik, dan pajak penghasilan. Kita buat jurnalnya, yaitu ada BOP, masuknya ke debit, merupakan semua jumlah dari beban-beban tersebut, yaitu ada sebesar 2.875.000. Lalu bagian kreditnya kita masukkan beban-beban yang tadi, ada biaya sewa 1.500.000, penyusutan mesin 360, penyusutan pabrik 490, listrik dan air 225, dan yang terakhir ada pajak penghasilan 300.000. Itu semua dimasukkan ke dalam kredit. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada transaksi yang kelima, yaitu biaya overhead pabrik dibebankan ke dalam produk pada setiap pesanan setelah selesai proses produksi sebesar 60% dari biaya tenaga kerja langsung. Untuk transaksinya di sini ada, yang pertama itu debitnya barang dalam proses sebesar 2.997, lalu kreditnya overhead pabrik dibebankan sebesar 2.997. Ada juga, kita masukin lagi nih transaksi yang selanjutnya, overhead pabrik dibebankan, kita masukkan ke dalam debit sebesar 2.997 dan pengendali overhead pabriknya di bagian kredit sebesar 2.997. Setelah itu yang transaksi selanjutnya tanggal 6, semua pesanan 606 dan 607 telah diselesaikan secara tepat waktu dan ditransfer ke gudang barang jadi. Nah, di sini ada transaksinya masuk ke dalam barang jadi di debit sebesar 19.472.000, lalu di kredit ada barang dalam proses 19.472.000. Transaksi yang terakhir yaitu nomor 7, pada tanggal 29 Mei 2015, pesanan 606 diserahkan kepada pemesan atau PT Kencana Karya dan langsung dibayar tunai. Maka dari itu kita harus membuat dua transaksi. Yang pertama ada transaksi kas bagian debit sebesar 25 juta dan penjualannya di kredit sebesar 25 juta. Lalu transaksi yang kedua ada HPP-nya atau harga pokok penjualannya sebesar 15.580 di debit dan barang jadinya di kredit 15.580.000. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tugas yang kedua. Masih di kasus 3.3 tentang PT Maju Jaya, yaitu di sini disuruh membuat kartu biaya pesanan untuk pesanan 606 dan 607. Di sini sudah disediakan tabelnya. Tabelnya di sebelah sini. Kita lihat kartu biaya pesanan PT Kencana Karya. Oke. Di sini ada nomor pesanannya, kita catat, yaitu P606, jenis pesanannya meja. Nama pemesanannya itu ada di PT Kencana Karya. Tanggal mulai dia sudah tertera di catatan tadi, yaitu pesanan PT Kencana Karya mulainya dari tanggal 6 Mei 2015 dan diharapkan selesai pada tanggal 27 Mei 2015. Sudah selesai ya. Berarti kita catat di sini kartu biaya pesanannya. Ada biaya bahan langsungnya biaya bahan langsungnya 10.500.000, lalu biaya tenaga kerja langsungnya 3.150.000,
3.175.000 dan biaya overhead pabriknya 1.905.000. Maka total biaya produksinya yaitu 15.580.000. Di sini kita rincikan lagi. Total biaya tersebut sebesar 15.580.000 dengan harga jual 25 juta dan biaya produksinya 15.580. Jadi labanya adalah 9.420. Selanjutnya untuk kartu biaya pesanan PT Malino Putra. PT Malino Ultra. Yang pesanan 607, maka kita harus menulis pesanan P-607. Dilihat di gambar sini. Terus jenis pesanan dia tuh ada kursi. Nama pemesannya PT Malino Ultra. Mereka tanggal mulainya yaitu 6 Mei 2015 dan tanggal selesainya yaitu 15 Mei 2015. Di sini ada biaya bahan langsungnya. Biaya bahan langsungnya yaitu 980.000. Terus ada biaya tenaga kerja langsung 1.820.000 dan BOP-nya 1.092.000. Total biaya produksinya yaitu 3.892.000 dengan harga jual 4.500.000 dan biaya produksinya 3.892.000. Maka laba yang didapat yaitu 608.000. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai kasus 3.4. Setelah saya menjelaskan kasus 3.3, di mana kasus 3.4 ini yaitu PT Jaya Plastik Utama. Di sini ada soalnya, oke. Lalu saya akan membacakan tugas yang harus dikerjakan saya. Jadi di sini tugas yang harus dikerjakan yaitu yang pertama, mencatat ke dalam jurnal semua yang terjadi selama bulan September 2015. Mulai dari pemakaian biaya produksi sampai dengan penyerahan produksi. Yang kedua, kita harus menghitung beban pokok produksi bulan September 2015. Yang ketiga, menghitung laba bruto bulan September 2015. Pada tabel yang sudah disediakan atau sudah saya lampirkan di sebelah sini. Yang 3.4 ini kita harus membuat jurnal terlebih dahulu. Untuk transaksi yang pertama, jurnalnya ada persediaan barang jadi itu di debit sebesar 698 juta. Dan barang dalam prosesnya di kredit 698 juta. Kita melihatnya dari total biaya pesanan nomor 103. Itu yang kita masukkan. Lalu setelah itu transaksi kedua ada barang dalam proses bagian debit sebesar 539.000 dan kreditnya ada biaya bahan langsung 220.250 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung 200.100 rupiah dan biaya overhead pabrik 80.040 rupiah. Dilihat dari pesanan nomor 104, di situ ada biaya bahan langsung dan sampai dengan overhead pabrik itu masuk ke kredit yang sudah saya sebutkan tadi dan total biayanya masuk ke bagian debit. Yang transaksi ketiga sama dengan transaksi kedua, jurnalnya ada barang dalam proses debit, biaya bahan langsung kredit, biaya tenaga kerja langsung kredit, dan biaya overhead pabrik bagian kredit. Kalau transaksi ketiga itu dilihat dari pesanan nomor 105 dengan nominal yang sudah disediakan atau tertera di kolom tersebut. Oke, lanjut ke transaksi keempat, ada barang dalam proses bagian debit dan biaya langsungnya bagian kredit. Biaya bahan langsungnya sebesar 931.600 sama dengan kreditnya. Itu merupakan transaksi yang didapat jumlah saldonya dari pesanan nomor 104 sampai dengan 107. Yang transaksi kelima ada BDP, biaya tenaga kerja langsung 1.070.000
di bagian debit dan beban gaji bagian kredit 1.070.000. Saldo tersebut hasil dari pesanan nomor 104 sampai dengan 107. Selanjutnya jurnal yang transaksi 6A. 6A ada piutang usaha, debitnya 1.047.000. Caranya itu adalah 150% dari total biaya hasilnya, jumlahnya. Lalu penjualannya ada kredit 1.047.090 rupiah dan HPP-nya 698.060 rupiah. Lalu persediaan produk jadinya di kredit 698.060 rupiah. Ada bagian transaksi yang kedua dari nomor 6 ini, yaitu produk jadi. Produk jadinya debit sebesar 720.390 rupiah dan barang dalam proses kredit 720.390 rupiah. Lalu transaksi yang ketujuh ada piutang usaha. Piutang usaha 1.080.585 rupiah. Itu di bagian debit. Kreditnya ada penjualan 1.080.585 rupiah. Lalu ada HPP-nya bagian debit 720.390 rupiah dan produk jadinya bagian kredit 720.390 rupiah. Transaksi yang ke-8 ini ada persediaan produk jadi sebesar 940.900 rupiah di bagian debit dan barang dalam prosesnya ada 940.000 rupiah. 940.900 rupiah di bagian kredit. Selanjutnya yang kedua itu diminta menghitung beban pokok produksi bulan September 2015. Ada beban pokok produksinya mulai dari bahan baku, bahan tenaga kerja langsung sampai dengan bahan overhead pabrik. Dimulai dari bahan baku biaya bahan baku itu 931.600 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung 1.521.100 rupiah dan biaya overhead pabrik 268.400 rupiah. Maka dari itu 3 biaya tersebut dijumlahkan dan didapat dengan total biaya produksinya sebesar 2.721.100 rupiah. Lalu ada persediaan awal produk dalam prosesnya yaitu 1.205.890 rupiah. Ada produk siap diproduksinya itu jumlah dari total biaya produksi terus ditambah dengan persediaan awal. Dalam produk dalam proses ada 3.926.990 rupiah. Dikurangi dengan persediaan akhir produk dalam proses yaitu 1.546.200 rupiah. Maka beban pokok produksinya yaitu 2.380.790 rupiah. Selanjutnya menghitung laba bruto bulan September 2015. Ada penjualan di mana penjualan tersebut 3.435.325 rupiah. Ada persediaan awal produk jadi 698.060 rupiah. Beban pokok produksi 2.380.790 rupiah. Dijumlahkan persediaan awal tersebut dengan beban pokok produksi yaitu menjadi produk siap jual sebesar 3.078.850 rupiah. Dikurangi dengan persediaan akhir produksi 940.900 rupiah. Maka total beban pokok penjualannya yaitu 2.137.950 rupiah. Oleh karena itu didapatkanlah laba bruto. Di mana laba bruto menghitungnya yaitu penjualan dikurangi dengan total beban pokok penjualan. Maka hasilnya 1.297.375 rupiah. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila saya menjelaskan kurang dalam segala hal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.